Halo, ketemu lagi Mas Haji di Cangkeman Show. Halo Mas Tirta, ketemu lagi. Cakep kata? Mengurai makna. Iya, cakep. Cocok. Ini Wah. udah lama banget gak disebutin loh. Cakep, Iya. cocok nih. Oh ya, padahal itu jadi trademark kita ya. Waduh. Iya, betul. Cangkeman, Cangkeman, Cangkeman Show. Cakap kata mengurai makna. Asik. Cakep. Cocok. Betul. Kita masih cangkeman online, saat ini cangkeman dari rumah saja. Ya, cukup dari rumah saja. Cukup dari rumah saja, tapi tetap beraktivitas kita, tetap produktif, Iya ya kan? Mas Haji masih di Solo? Masih, Mas. Masih ini ya? Di Solo aja. Tetap stay at home. Ini harus bagaimana tetap produktif. Nah, untuk supaya mengobatin kangen nih dengan cangkeman, Mas. Iya, cangkeman ya. Makanya jangan lupa teman-teman, cangkemers. Semua like, subscribe ya. Ini dari rumah aja kita tetap berusaha cangkeman. Tapi kita tetap dengan ala cangkeman, kita akan ngobrol-ngobrol. Kali ini diskusi tentang, waduh, apa Mas enaknya kita ngobrol ini, tema kita kali ini. Yang santai-santai khas Solo aja, Mas. Santai khas Solo, nah itu cocok tuh, setuju. Ya. Bagian orang Solo kan terkenal orangnya suka santai, rileks gitu kan. Tapi tetap produktif ya. Nah, produktif. Iya. Tetap, oh ya, kan? Mas kemarin tuh kan ada ini apa Pak Didi Kempot ya, aduh, wafat ya, meninggalkan kita semua ya. Iya, betul. Ya. Itu ketika beliau kan contoh itu Mas, contoh apa namanya ciri khas Solo kayak gitu. Oh gitu ya? Ya kan, iya, orangnya santai, nggak taunya ternyata followernya banyak, menjadi booming. Jadi inspirasi ya kan? Inspirasi orang banyak, ya kan. Itu sangat kehilangan kita ya. Kehilangan ya, benar ya. Saat di puncak-puncaknya ya Mas ya, di tangga puncak-puncaknya ya. Lagi apa? Popularitas ya, dan juga kontribusinya juga besar gitu ya. Iya, betul. Nah, oke Mas, padahal kita tahu di kota Solo ini kan Mas Didi Kempot sudah bukan asing, udah lama kita semuanya udah tahu kan. Iya. Karena memang dari keluarganya kan sudah kita pahami semua adalah pelaku seniman besar semua. Tapi seniman besar yang jalannya dari kampung ke kampung gitu. Seperti persis yang dilakuin oleh Mas Didi Kempot ini. Jadi dia jalannya dari paling bawah. Tapi semua generasi dia bisa masuk gitu. Kan hebat itu kan ya. Itu hebat yang menurut saya yang luar biasa fenomenanya itu, dan dia tidak memiliki sebuah manajemen atau strategi yang seperti industri bener gitu loh, seperti yang modern Jakarta, gitu ya. Iya, seperti band-band besar di Jakarta atau apa yang harus membuat manajemen yang complicated. Dia enggak, dia mengalir biasa dari jalan ke jalan, ngikutin perjalanan pakai dari kampung ke kampung, kota ke kota, sampai seperti era YouTube ini dia menjadi benar mendapatkan tempatnya gitu ya. Roket ya. Nah, tapi tadi menarik Mas. Tadi kan dari pertama memang sepertinya dari keluarga ya. Keluarga, lingkungannya memang lingkungan seniman ya kan. Kan bapaknya ini juga seniman ya Mas ya? Seniman, ya, Pak Ranto Gudel. Pak Ranto Gudel itu kalau yang seneng wayang kulit, seneng dagelan Mataraman ya, Pak Ranto Gudel ini salah satu referensi. Coba nanti teman-teman untuk cek di YouTube, tulis saja Ranto Gudel. Nah, itu yang dengan Yanti Pesek. Ya, Yanti Pesek. Yanti Pesek ya kan. Ya. Terus Timbul ya. Pak Timbul ya. Almarhum juga itu Sri Mulat kan. Sri Mulat, betul. Ya, kalau Yanti Pesek kan dari Mataraman. Nah, kita kalau ngelihat di adegan-adegan yang ada di YouTube tentang wayang-wayang kulit, terus pada saat adegan goro-goro ada Pak Ranto Gudel, ada Timbul sama ada Yanti Pesek, kan tuh kelihatan orang yang talentanya itu bener-bener natural gitu loh. Betul. Jadi guyon kayak cangkeman gini, tapi di atas panggung, dan kita semuanya happy gitu. Gimana bisa sehebat itu terus kita wayangan gitu, ikut wayangan, goro-goro wayangan gimana ya? Iya, betul. Nah itu kalau mungkin bayangin zaman dulu itu kan seperti wayang kan juga selain entertainment, tapi itu kan juga pendidikan masyarakat ya zaman dulu ya. Ya betul, jadi memasukkan ide-ide ya. Iya, betul. Dari ide pemerintah kadang-kadang ya, itu kita masuk ke situ tentang jadi kalau dulu kan keluarga berencana. ya. Iya kan.
Itu terus bahkan untuk penyebaran agama kan sudah terkenal kalau Sunan Kalijogo itu salah satu. Kita belajar sejarah seperti itu ya. Jadi masuk ke penetrasi budaya. Nah ini cocok nih kita ngomongin budaya ya Mas ya. Nah, kultur, aspek budaya, kultur itu sangat membentuk suatu masyarakat atau suatu individu ya. Kalau keluarganya, kalau bapaknya ya Pak Ranto, terus kakaknya kan juga ya. Ya kan almarhum Mami. Almarhum Mami, iya. Mami Sri Mulat ya Mas ya. Iya. Oh, iya. Luar biasa itu Mami itu. Iya. Nah itu saya keluarga seniman yang dari Solo kan banyak Mas. Ya kan. Dulu kalau kita masih ingat Sri Mulat, ya kan. Ya. Itu ada pelawak namanya Pete. Pete Solo ya? Iya, Pete Solo. Pete Solo muncul Basuki. Ya, Basuki kan dulu terkenal sampai di mana namanya acara Sidul itu kan ya. Ya, betul main di situ. Situ anak sekolahan ya. Ini pemirsa coba lihat tuh situ anak sekolahan kayak apa. Iya. Itu orang Jawa masuk ke Betawi tuh. Iya, keren. Dan era awal-awal TV swasta booming di Indonesia, kita melihat atmosfer yang dibawa oleh seniman-seniman kampung semacam Basuki, kemudian ada Tarsan, Pak Ranto Gudel, Yati Pesek, Marwoto. Sekarang ada di Kempot kan membuat warna yang lumayan banyak di. Jangan lupa Gepeng. Gepeng zaman sebelum sebelumnya era TV. Gepeng itu masih tahun 80-an. Apa namanya? Yang ini Mas. Yang hits itu loh, dia ngomongnya apa? Untung ada saya. Iya, untung ada saya. Gepeng. Terus sininya ya, gitu ya. Iya betul. Nah itu kan benar-benar dulu ada ikon kayak gitu kan. Iya betul. Ya kan, dan mereka mempengaruhi pola komunikasi ke masyarakat ya. Saya lihat dagelan di Jogja Mas. Kita ingat tahun 80 90-an kan kalau guyon itu kan pakai plesetan. Ya kan. Nah, sekarang kita masih sering juga pakai plesetan, bahkan bahasa Inggris di pleset ke. Itu kan dulu dari itu, dan itu kan menjadi budaya semuanya orang komunikasi kalau pengen menarikan suasana pakai plesetan. Serius lagi kenceng diskusi, tahu-tahu di pleset ke. Ya betul. Ya itu memang ya. Katanya memang orang kalau bisa membuat guyonan di saat-saat serius itu cerdas katanya gitu. Iya betul. Nah Mas tadi kita lanjut lagi ketika Pak Mas Didi Kempot ya, Pak Didi Kempot tuh ya. Kan saya juga iseng-iseng nih ya. Ada rasa ingin tahu saya kan, ini orang ini gimana gitu ya. Terus saya lihat kan muncul belakangan di YouTube juga yang tayangan-tayangan udah puluhan tahun yang lalu Mas, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Mukanya masih lucu. Iya lucu. Masih apa tuh namanya? Lugu ya. Kayak nggak ada yang berubah ya. Iya. Tapi memang perjalanan seseorang kalau kita lihat dengan kesini memang menjadi semakin matang. Nah, betul, Mas. dulu kan Mas Prof ini kan ya. Semakin matang. Dulu luar biasa. Dulu kan yang Kempot itu kan Mas ya. Itu kan awalnya dari apa Mas? Dari apa? Kempot itu apa? Kan diambil dari pengamen trotoar itu loh. Trotoar. Di Sleepy kan dekat kita itu. Iya betul. Iya. Luar biasa. Jadi kita didekatkan oleh pusat-pusat yang secara historis ada nilainya. Ada nilainya. Jadi gimana kalau kita ada ceritanya ya. Nah, siapa tahu Cangkeman Show ini kan mulainya juga dari area Sleepy ini. Nah iya, betul. Iya kan. Tapi syuting kita pertama di Bintaro, Mas. Oh iya. Nah, habis itu kan itu. Nah, yang menarik itu sebetulnya kalau komunikasi publik ya kan, atau dengan entah itu siapa masyarakat, entah itu bahkan multinasional corporate perusahaan, atau siapapun seperti kita yang ingin melakukan influence pada publik, itu dengan pendekatan budaya sebetulnya chance untuk mendapatkan feedback itu kayaknya gede juga Mas ya. Gede ya? Iya. Ya makanya saya menanyakan ini. Benar, setuju. Kan saya lihat kita ini manusia ya, kalau manusia kan hidup bermasyarakat lah ya. Nah kita punya kebiasaan. Nah kebiasaan itu kan sudah kalau berakar, sering kali kita pakai, kita gunakan, kita praktekkan kan menjadi budaya ya kan. Nah kali itu menarik seperti misalnya nih sekarang ini COVID-19 ya. Mungkin juga kenapa orang nggak mau
nggak mau berhenti diam di rumah aja ya kan, mungkin karena budayanya kumpul-kumpul ya kan, nyata Iya, betul. itu salah satu misalnya bukti aspek Yes, itu budaya ya kan. setuju, sepakat. Ya, Tapi sebaliknya Thomas ya, sebaliknya mungkin kita bisa pakai juga budaya itu untuk membuat sesuatu tatanan menjadi lebih baik kan gitu ya. Tadi misalnya pakai wayang ya. Memang ya luar biasa kan wayang itu dulu kalau kecil kita jam 12 malam itu kita tunggu-tunggu ya Mas ya. Iya. Goro-goro tadi kan hanya untuk mendengarkan. Makanya saya lihat itu wah mantap Sudarsono ya kan. Wah ini salah satu lah dalang hebat dulu loh. Kinarto Sabdo ya kan. Wah iya. Itu kan luar biasa gitu. Iya, luar biasa. Generasi sekarang memang mungkin agak berkurang lah ya. Nah, saya nggak tahu nanti nih teman-teman yang gerak di bidang budaya, antropolog, sosiolog ya, teman-teman di humaniora mungkin apakah melihat juga ada kemunduran kita ini ya, menggunakan strategi kebudayaannya mungkin perlu di joske ngono loh Mas. Iya. Nah, itu tadi saya menarik sekali tuh Mas Prof bicara tentang masalah ada akar gitu kan. Iya. Nah, ya kan dari akar terus sebetulnya kalau kita ngomong akar budaya itu di Indonesia kan nggak kurang-kurang Mas. Kita sosial kapital, terus kemudian culture kapital, modal budaya, modal sosial kita kan harus kayaknya kan akarnya tuh istilahnya apa namanya turah-turah gitu loh Mas. Turah-turah bahasa Inggrisnya apa? Lambe turah ya kan. Nah, turah yang positif. Iya kan maksudnya kita sudah punya banyak sekali di situ tapi jarang orang menggunakan. Tapi kita lihat perhatikan di YouTube yang baru trending ini. Kalau ada seseorang yang mencoba menarik mengkombinasikan dengan nilai-nilai tradisional, nilai-nilai yang otentik. Saya lihat namanya yang kemarin terkenal tuh yang sering muncul di depan timeline saya itu loh yang tiba-tiba perempuan dengan anaknya yang ada di Jakarta, siapa tuh saya Ucup lupa. Klaten. Siapa? Lah iya. Klaten gitu. Itu loh. Luar itu kan biasa. trending gitu kan ya. Iya, betul. Orang tua yang benar-benar otentik, bukan aktor, bukan siapa, tapi dikreasikan dengan canggihnya sama teman-teman yang memiliki kreativitas itu. Ditelepon anaknya dari Jakarta mau mudik atau enggak, lagi konfit rasa mulai ya toh, sing mulai THR wae. Ya, itu kan sesuatu yang seger banget itu loh. Iya. Ini benar kan? Mas. Ternyata tadi Mas benar tadi akar sama otentisitas ya, otentik itu. Untuk betul. Yang menjadi beda tapi yang tetap bisa positif. Coba nggak kebayang toh, neng kampung neng desane awake dhewe ya kan toh. Misalnya Iya. Gitu ya, nun sewu bukan apa-apa ya. Terus kemudian naik sepeda ontel ya. Terus kemudian pagar seperti itu. Iya. Jalan kampung. Tapi ternyata itu Mas, satu hal lain itu menandakan bahwa penetrasi teknologi ya, YouTube ini khususnya lah ya. Iya. Internet ini sudah sampai ke situ Mas, ke masyarakat kita. Iya betul. Itu iya. Ada yang itu kalau itu yang dari era sekarang mungkin dia sengaja. Jadi dia mengambil materi-materi bernilai otentik yang lokal gitu kan. Tapi kalau dengan fenomenanya Mas tadi Mbak di Didik Kempot itu kan enggak, dia benar-benar dia fokusnya di kontennya kan. Dan dia tidak dalam rangka membuat strategi khusus masukkan di YouTube kan enggak. Tadi kan Mas Prof cerita kalau yang justru sekarang rame itu dari video-videonya zaman dulu Mas. Yang masih di taman, sangat simpel, sederhana. Masih lucu lah apa namanya. Iya. Pokoknya teknologi yang lama, gambarnya agak sedikit blur, suaranya enggak begitu jelas, tapi kan dicari orang gitu malah. Iya. Artinya memang akar itu takes time, takes process ya. Ya, nah betul, proses itu. Betul. Nah, teknologi menjadi semacam mesin untuk menjadi corong memperbesarkannya gitu. Ya, pendukung lah ya Mas ya, pendukung lah. Iya, bahasanya enabler lah atau leverage kalau gitu ya. Makin mengungkit. Makanya. Kalau kita konten kita bagus dengan adanya teknologi makin banyak orang bisa lihat ya dengan platform keren kan gitu. Wah ya luar biasa. Nah mungkin apa Mas terakhir mungkin menutup kita pelajarannya dari Pak Didik Kempot ya kan. Nah saya lihat juga ini kan terus ada pertanyaan siapa yang akan menjadi penerus misalnya gitu ya. Satu itu. Tapi kedua adalah munculnya memang budaya Jawa ini campur sari yang koplo atau apa ya Mas kira-kira gitu ya, dangdut atau apa. Ternyata itu disukai oleh banyak orang. Orang-orang muda perkotaan yang mungkin juga
banyak yang tidak punya akar kaitan sama akar budaya Jawa gitu loh Mas. Ya. Iya. Sudah menjadi seperti kayak budaya apa ya, diterima nasional gitu. Iya, betul. Itu menarik tuh Mas. Betul. Ya. Menarik sekali itu Mas. Saya menariknya tadi dari keywordnya akar itu Mas. Jadi umpamanya gini, kan banyak kita temuin saudara atau teman, dia udah memang akarnya dari Jawa atau akarnya dari sebuah daerah tertentu. Tapi dia secara kedekatan itu jauh, paling eyangnya atau mbahnya. Generasi kesekian lah ya. Iya, generasi kesekian. Nggak langsung dia tidak langsung masuk ke dalam akar budaya itu. Tapi ternyata mereka mencari itu. Contoh paling real dari Pak Didi itu kan ternyata sebelum dia booming di sini, dia booming di Suriname. Padahal kita tahu Suriname sendiri kan adalah bagian dari cerita sejarahnya orang Jawa yang ada di sana. Betul. Yang sana ya, migrasi ke sana kalau dibawa Hindia Belanda ya. Itu pada saat zaman penjajahan Belanda dulu kan. Akhirnya kan mereka mencari ke sini. Begitu Pak Didi Kempot katanya yang video beberapa sama Mas Mami di sini nggak kedengeran karena teknologinya mungkin respon masyarakatnya dianggap belum marketable gitu kan. Tapi ternyata dari sampel itu dari recording itu diterima sama orang Suriname dan mereka habis itu malah justru paling ramai di sana. Ya. Itu kalau kita lihat di beberapa info yang ada di mana di internet kan ya. Nah, itu kan berarti tadi kita melihatnya ya ternyata nilai akar budaya itu kalau kita pelajari lebih dalam ternyata efeknya itu tidak hanya kekinian tapi tidak hanya dahulu tapi mungkin future ke depan atau masa depan kita juga akan banyak terpengaruh oleh nilai-nilai ini. Jadi hati-hati kalau kita sekarang meletakkan sesuatu itu mesti pada perjalanan sejarah akan ditagih. Positif atau negatif. Ya, itu nanti juga kita banyak bahasan ya kalau kita sini berusaha untuk mengedukasi juga kan. Ini ngomong cangkapan kita sehari-hari tapi juga kita tone-nya itu harus positif, memberikan semangat gitu kan teman-teman gitu. Jadi ini kan jejak digital juga ya, kita ingin diingat juga nanti hal yang positif kan gitu kan. Selalu memaknai setiap perjalanan kan gitu ya Mas ya. Kita ini gitu. Betul. Nah, ini perjalanannya Pak Didi Kempot ini kan luar biasa ya dari pengamen jalanan ya kemudian juga dari kampung ke kampung ya, kemudian terakhir kan generosity-nya beliau ya, rasa charity-nya beliau ya udah merasa udah besar seperti sekarang, kemudian ya terakhir ada donasi yang berapa tuh 7,6 miliar atau segala macam ya. Itu kan kalau juga berkah dari yang Maha Kuasa juga kan, mungkin jalan buat Pak Didi Kempot gitu kan untuk memberikan kontribusi lah gitu. Nah, mungkin untuk closing ya, ini buat teman-teman semua sahabat Cangkeman, mungkin kita tidak pernah tahu apa yang kita pernah perbuat atau sedang kita lakukan ini nanti dalam prosesnya ini nanti menghasilkan seperti apa outputnya, bahkan outcomes-nya gitu ya, dampaknya seperti apa. Kalau kita menjalani prosesnya dengan benar, maksimal gitu, penuh semangat ya, semoga hasilnya juga positif ya, mungkin bisa short term, bisa long term ya, kita nggak tahu sampai saatnya nanti tiba. Nah, yang penting kalau udah gitu jangan putus asa untuk terus berkarya gitu ya Mas ya. Nah, gimana closingnya Mas Haji? Closingnya gimana kalau dari Solo nih closingnya? Kalau saya itu selalu mengikuti perjalanan dari teman-teman terutama Prof Tirta terus sama Pak Didi, semua itu selalu kita ambil maknanya ya. Tapi inti dari semua itu adalah never ending untuk berkarya. Itu yang saya salut itu. Jadi selama kita berkarya, biar nanti masa depan yang akan menilai karya kita, masa depan akan yang menggunakan kita. Kalau kita sudah nggak ada pun, mungkin itu adalah bakti kita pada generasi berikutnya ya dari karya kita hari ini. Amin. Walaupun hanya ngomong nyangkem kayak gini aja, siapa tahu orang terinspirasi, siapa tahu mendapatkan makna manfaatnya. Mungkin bagi kita hari ini belum ada apa-apanya, tapi generasi ke depan kan siapa tahu orang akan melihat percakapan kita ini menjadi sesuatu yang dinilai positif, diambil sebagai hikmah, contoh dan sebagainya. Amin, mantap ya Mas ya. Alhamdulillah. Gitu ya, cakap kata mengurai makna. Cangkeman Show dari Jakarta dan dari Solo, Kartotiasan. Kartotiasan luar biasa. Wah, Kartotiasan. Habis ini kita bicara hal yang lebih menarik lagi ya kan? Oke. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Bye. Sampai ketemu Mas Tirta. Ketemu lagi. Bye. Yo. Cangkeman
Cangkeman Show, cakap kata mengurai makna. Asik, cakep, cocok.